Halo teman-teman, tadi aku baru baca artikel dari Mentor Baik. Buat yang nggak tahu Mentor Baik itu apa, sederhananya komunitas untuk belajar berinvestasi di bursa efek atau belajar investasi saham. Terus tadi aku baca artikel soal drama harga komunitas di akhir siklus ekonomi. Dibuatnya oleh Pak Riki. Tapi yang pengen aku bahas ini adalah satu hal yang akhirnya connecting puzzle yang miss. Jadi aku udah tahu pada dasarnya dulu itu kan metode transaksi itu berubah ya, dari mulai barter, terus sampai ke garam, kerang, sampai akhirnya kita pakai uang. Nah, uang yang saat ini kita pakai itu basicnya disebut uang fiat, dimana uang bisa dicetak out of the air, bener-bener nggak ada modal sama sekali. Bank sentral itu bisa cetak uang semau mereka, dan bank sentral itu swasta by the way. Nah, sebelum ke metode fiat, kita tuh pakai metode Bretton Woods, dimana bank itu nggak bisa cetak uang asal-asalan. Dia baru bisa cetak uang kalau ada backup emas. Dan itu tuh berjalan di tahun 1944 sampai 1971 Bretton Woods itu. Dan harganya itu dipatok fix ya. Jadi setiap 1 ons emas itu dihargai 35 US dollar. Berarti kalau dikonversi ke 1 gram itu di sekitar 1 dolar 20, 1,2345. Angkanya 1 dolar. Ini harga 1 gram emas di era Bretton Woods. Jadi untuk bisa ngeprint 35 dolar harus ada 1 ons emas dulu tuh yang masuk ke brankas perbankan. Nah, di artikel yang aku baca di Mentor Baik tadi, itu dibahas bahwa sepanjang tahun 1950 sampai 1960, ekonomi AS, Amerika Serikat itu tuh tumbuh stabil karena ya Amerika lagi di masa emas setelah menang perang dunia gitu loh. Namanya pemenang, dia bisa ngelakuin semuanya. Nah, tapi di era yang sama Amerika tuh mupuk bom waktu. Ada 2 hal yang menjadi bom waktu buat Amerika. Yang pertama itu perang Vietnam. Perang Vietnam itu memakan kos yang sangat banyak ternyata. Dan ada juga program pemerintah Presiden Lyndon B. Johnson, namanya Great Society. Itu 2 biaya yang paling mahal katanya. Dan pemerintah tuh gengsi untuk, bukan gengsi sih, lebih ke jebakan sistem politik. Bisa sebetulnya pemerintah Amerika buat naikin pajak. Masalahnya kalau pemerintah naikin pajak, otomatis elektabilitasnya akan menurun. Otomatis peluang untuk dia menjadi presiden lagi di era selanjutnya itu akan menurun. Jadi alih-alih buat majakin warganya, Presiden Lyndon B. Johnson ini milih buat udah kita cetak uang lagi aja. Nah, konsekuensi dari cetak uang itu ya inflasi, karena uangnya makin banyak, harga barang makin murah. Lebih ke kalau semua orang punya uang, ya semua orang bisa beli barang itu. Nah, ini di situ harga barang juga akan naik. Itu inflasi. Di tahun 1960-an rata-rata inflasi AS, Amerika Serikat itu 1,1 sampai 2%. Nah, sistem Bretton Woods ini yang tadi harus ada emas dulu baru cetak uang mulai goyah karena pemerintah itu terus-terusan nyetak uang. Akhirnya banyak tuh yang mulai ragu, ini tuh Amerika beneran cetak uang setiap ada emas atau jangan-jangan dia cetak semau-mau dia. Kamu nggak mau masuk prem apa? Di belakang lucu. Nah, orang-orang mulai banyak yang skeptis nih sama apakah Amerika ini benar-benar cetak uang ketika ada emasnya, atau dia jangan-jangan cetak semaunya dia. Akhirnya Prancis mulai ngumpulin USD, US dollar, terus ditukerin tuh ke emas gede-gedean. Di bawah pimpinannya, nggak tahu presiden apa bukan ya. Pokoknya Charles de Gaulle.
Goulet, Charles de Gaulle, ngumpulin US dollar, kemudian ditukerin tuh jadi emas. Karena penasaran tuh, kayak udah banyak yang skeptis kan. Nah, 1971 nih jadi akhir sistem Bretton Woods. Karena akhirnya Presiden Richard Nixon, ya karena orang-orang pada nukerin USD ke emas, panik dong. Akhirnya 15 Agustus 1971, Presiden Nixon ngumumin penutupan jendela emas, yang artinya US dollar itu udah nggak lagi di backup oleh emas. Sistem Bretton Woods-nya udah nggak dipakai, jadi sistem nyetak uangnya pakai semau-mau bank sentral. Ya alibinya sih buat ngontrol inflasi dan apa-apa, tapi basicnya uang itu udah dicetak semaunya mereka. Itu satu artikel yang ngehubungin missing piece puzzle. Jadi udah beberapa kali aku tahu soal bahwa ini tuh transisi. Dulunya kalau cetak uang harus pakai emas, tapi sekarang tuh cetak uang modal dengkul, kasarnya kayak gitu. Tapi ada missing story, ada cerita yang rasanya ke-skip gitu. Nah, apa ya? Pas aku baca artikel ini, oh ini yang ternyata selama ini aku skip, belum aku tahu. Dan sekarang rasanya pemahaman soal cerita atau sejarah perkembangan uang ini semakin, apa ya, aku ngerasanya semakin utuh aja sih. Ya, jadi itu aja sih buat video kali ini. Aku habis baca artikel itu, dan rasanya perlu aku abadiin juga, karena ini salah satu momen yang cukup aku ngerasa gimana ya, rasanya happy aja gitu tahu hal kayak gini. Walaupun sebetulnya mungkin bisa aja di Google kalau penasaran banget, tapi artikel dari Mentor Baik ini menurutku bahasanya cukup bayi, jadi mudah sekali untuk dicerna. Ya, terima kasih. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.